Para kekasih, tema kita adalah satu tema yang istimewa. Teriakku minta tolong, masuk ke telinga Tuhan. Jadi saudara berteriak minta tolong, masuk ke telinga Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama saya dan baca. 1, 2. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. 1, 2. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, mohon dibuka pada 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Mari kita akan membaca bersama ayat ini. Saudara, dan ini adalah nyanyian pujian, nyanyian syukur dari Daud. Ya saudara, kalau kita bersyukur, kita menyanyi pujian buat Tuhan, ucapan terima kasih, ya pendek, terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Daud memberikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sangat panjang, 51 ayat. Ya, berapa kalimat itu. Dan intisarinya ada pada ayat yang ke-7. Mari kita akan membaca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Amin. Saudara, teriakku minta tolong, masuk ke telinga Tuhan. Amin. Dan lihat dari mana Daud berseru. Bisa saudara tahu dari mana dia berseru? Dari rumahnya, dari istananya, dari mana? Dari bait-Nya. Sudah baca tadi ya. Dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Jadi berarti dia berseru di mana? Di rumah Tuhan. Jadi aku tinggalkan istana, aku meninggalkan tempat di mana aku berdiam setiap hari, aku meninggalkan di mana aku memerintah, dan aku masuk ke bait Allah, aku masuk ke rumah Allah, dan aku berseru kepadanya. Maka teriakan, suara teriakku masuk ke dalam telinganya. Dari mana dia berseru? Bait-Nya. Ya, jadi saya yakinkan saudara, kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, ada satu keistimewaan, yaitu seruan doa kita akan masuk ke dalam telinga Tuhan. Amin. Kita bisa berseru di mana saja, di tengah jalan, di dalam mobil, di angkutan kota, di kantor, di pabrik, di toko, di pasar, di rumah kita. Tetapi kalau kita berseru dalam permohonan kita, di dalam bait-Nya, maka teriakan kita masuk ke dalam telinga Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang hebat ya. Saudara, kenapa sih dia mengucap syukur? Saya tuliskan seluruh pasal 22 dari 2 Samuel adalah tentang nyanyian ucapan syukur dia. Ya saudara, kita seringkali mengucap syukur kepada Tuhan dengan singkat kata. Terima kasih Tuhan, tadi saya mau tabrakan, tetapi Engkau menghindarkan saya dari malapetaka sehingga saya selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya dapat pekerjaan, hari ini saya mendapat untung, anak saya bisa masuk sekolah. Tuhan terima kasih, ini itu segala macam. Paling cuma sampai di sana. Tetapi Daud mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di dalam 51 ayat. Lebih dari 110 kalimat. Tolong dihitung nanti di rumah. Saudara, apa sebab? Karena saking ucapan syukurnya itu begitu besar. Pertolongan Tuhan luar biasa. Saudara, kenapa dia sangat bersyukur? Karena pencobaan yang dia terima, persoalan yang dia hadapi, dan segala tantangan-tantangan peperangan yang dia hadapi, ancaman yang dia hadapi, bukan lumrah biasa, bukan biasa, bukan dari manusia biasa, dari para raksasa. Ya, kalau saudara melihat, saya tulis di bawah di sini pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Perhatikan, saudara, ada 4 raksasa. Filistin adalah gudangnya raksasa. Ya saudara, jadi saudara tahu betapa ancaman kepada Daud itu luar biasa. Ya, dari pasal 21 ayat
15 ini, apa judulnya saudara? Peperangan melawan orang Filistin. Jadi judulnya ini. Saudara yang kekasih, dan kemudian bila saudara melihat ayat 15 ya, kemudian terjadi lagi peperangan antara orang apa? Filistin dan orang Israel. Saudara, terjadi lagi. Kira-kira di dalam 1 dan 2, dalam 2 Samuel, dalam kitab Raja-Raja, diulangi dalam kitab Tawarikh, itu ada 8 kali Israel itu berperang dengan Filistin. Itu 8 kali. Jadi ini musuh bebuyutan banget. Saudara, Filistin selalu mengawasi, ya, memata-matai apa saja keberhasilan dan kelemahan Israel. Tidak peduli sedang jaya, diamati. Gimana kita bisa menghancurkan Israel? Tidak peduli lagi lemah, apalagi ini kesempatan untuk menyerang Israel. Jadi pendek kata, Filistin selalu memusuhi Israel. Saudara yang kekasih, dan Tuhan tahu itu sebab pada salah satu peperangan Tuhan berkata, maka Tuhan, Alkitab menuliskan, maka Tuhan menghabisi Filistin. Itu peperangan terakhir Israel dengan Filistin, dengan Tuhan mengirim guruh dan petir. Mengirim apa? Guruh dan petir dari langit. Dan sejak itu Filistin berhenti, baru bisa berhenti untuk melawan umat Tuhan. Saudara, apa yang kita baca ayat 15 sampai 22, sekali ini orang-orang Filistin tidak tanggung-tanggung. Dia menampilkan dari suku raksasa. Ya, suku raksasa ini memang seluruh suku ini orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, besar-besar, beringas-beringas. Ya saudara, jadi raksasa itu bukan dongeng ya. Raksasa itu memang ada, tetapi tidak seperti yang digambarkan di komik dan lain sebagainya, di film ya, yang luar biasa besarnya tidak. Tetapi memang lebih besar, kira-kira 2 sampai 2,5 kali manusia biasa. Dan itu sudah disebut sebagai raksasa. Saudara yang kekasih, melawan raksasa, Daud tidak enak-enak. Akhir daripada ayat 15 ada kalimat apa? Saya mohon saudara baca. Akhir ayat 15 kalimat apa? Apa? Sampai Daud menjadi letih lesu. Saudara, baru kali ini loh. Daud ini adalah orang peperangan. Tetapi kali ini disebutkan Daud sampai letih lesu. Sampai tidak kuat. Ayat 16, ya saudara, kemudian ayat yang ke-17, saudara, mereka berkata, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, Raja Daud, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Karena apa? Filistin ini bukan musuh yang biasa. Musuh rival yang sama kekuatannya. Jadi kemudian Abisai, anak Seruya, berkata kepada Raja Daud, please Raja, engkau tinggal di istana saja di Yerusalem. Jangan maju perang. Lain kali kalau ada peperangan, engkau tidak boleh maju. Kalau sampai engkau tewas dalam peperangan, maka raja-raja Israel tidak akan ada lagi dari keturunan Daud. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat mereka sangat mengasihi Raja Daud. Ya saudara, karena Daud seorang yang diurapi oleh Allah. Itu sebab apa yang terjadi, saya sengaja meminta saudara meneliti ayat 15 sampai dengan ayat 22. Ya saudara, ada tampil yang pertama, raksasa pertama, namanya siapa? Yesbi Benob. Ayo dibaca, Yesbi Benob. Ya. Nah, Yesbi Benob ini termasuk keturunan raksasa. Berat tombaknya 300 sikal tembaga. Saudara, 300 sikal tembaga. Itu sekitar mungkin sekitar 33 kilogram. Tombaknya saja 33 kilogram. Bayangkan kalau dia melempar, berapa kekuatan raksasa ini. Ya saudara. Nah,
Yisbi-Benob, dia mempersenjatai dengan tombak raksasa dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Jadi saudara tahu bahwa musuh pertama ini raksasa yang sengaja dia minta dibikinkan pedang yang baru. Ya saudara, ini merupakan tradisi sana. Ya sampai sekarang pun dalam peperangan raja-raja di dalam abad modern, ya saudara, adalah meminta senjata, pistol yang baru atau senapan laras panjang yang baru untuk musuh yang paling ditarget. Nah pada waktu itu saudara, Yisbi-Benob meminta pedang yang baru yang hanya khusus dia pakai, dan dia hanya akan mempersembahkan pedang ini untuk lehernya Daud. Saudara bisa bayangkan, jadi dia maju ini dengan satu sumpah di dalam dirinya. Aku pegang pedang ini bukan untuk yang lain kecuali untuk Daud. Ancaman bagi Daud itu luar biasa saudara. Dan ini bukan orang biasa, ini raksasa. Saudara, itu sebab hampir saja Daud kalah. Pada waktu itu ketika dia sudah hampir membunuh Daud, majulah Abisai, anak Seruya, dan melawan Yisbi-Benob dan membunuh Yisbi-Benob. Dan sejak itu orang-orang, para tentara-tentara dan komandan-komandan tentaranya meminta dia tidak boleh maju perang lagi. Saudara, kalau tidak datang Abisai, maka dia sudah mati. Saudara yang kekasih, jadi musuhnya tidak main-main. Berat sekali. Karena berat ini peperangan, berat ini tanggung jawab, berat ini ancaman. Ketika semua sudah lolos, dia mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kalau saudara ditolong oleh Tuhan? Bagaimana saudara? Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, pendek banget. Ucapan terima kasih saja. Tetapi kalau saudara menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara harus memberikan satu ungkapan juga yang luar biasa kepada Tuhan. Katakan amin. Saya harus demikian. Ya. Dan Daud mengerti akan prinsip Allah ini. Sehingga itu sebabnya Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Dia tidak mati, dia tidak menjadi korban peperangan, dia selalu diselamatkan. Kenapa? Tuhan selalu menolong menyelamatkan dia dari peperangan. Karena saben kali selesai perang, dia menaikkan korban dan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, saya harus demikian. Ya, ini adalah raksasa yang pertama. Coba tengok, muncul raksasa yang kedua. Ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan bayi-bayi. Oh raksasa. Ya, siapa nama raksasa yang kedua? Saf. Ya, S-A-F. Saf. Nah saudara, ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'are-Oregim, ya, orang Bethlehem itu menewaskan titik-titik Goliat. Raksasa yang ketiga, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, ya, seperti pegangan tukang tenun. Besar, pegangannya besar. Satu bar. Itu dia punya tombak. Mirip seperti tombak raksasa pertama, siapa namanya? Yisbi-Benob. Ya. Nah, jadi saudara tahu ini adalah raksasa ketiga Goliat ini. Kemudian ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari. Wow, ya. Pernah ketemu orang jarinya 6, sini 6, sini 6, kakinya 6, kakinya satu lagi 6. Jadi semua jarinya berapa? Ya, ada yang bilang 27, ya. 24, saudara. 24 jari. Belum pernah ya kita ketemu.
manusia tinggi besar, raksasa, jarinya 24. Wow, ya. Jadi kalau saudara tahu, musuh-musuh dari Daud yang ditampilkan oleh Filistin bukan orang sembarangan, bukan orang biasa dengan kemampuan-kemampuan yang setara dengan Daud, kemampuannya di atas Daud. Saudara bisa bayangkan, 6 jari. Saudara, dia bisa pegang 2 senjata sekaligus. Bukan cuma 1 senjata pada 1 tangan. Dia bisa pegang 4 senjata pada 2 belah tangannya. Saudara bisa bayangkan menghadapi musuh yang begitu pintar dan begitu dikjaya. Daud sebenarnya dia tidak bisa menang. Saya dan saudara harus menyadari bahwa kita ini bukan orang yang super, orang yang hebat, yang tak terkalahkan, yang tidak ada lebih dari kita. Tidak. Begitu banyak orang, kuasa, kemampuan lebih di atas kita. Itu sebab kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan kuasa Tuhan Yesus. Katakan, angkat tangan saudara. Ya Tuhan Yesus, hamba membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu, supaya menghadapi musuh-musuh yang bagaikan raksasa-raksasa. Hamba bisa mengalahkannya. Engkau yang melindungi hamba dan memberi kuasa kepada hamba, sama seperti Engkau melindungi Daud. Dalam nama Yesus, malam hari ini tidak ada musuh, tidak ada lawan yang bisa mengalahkan hamba. Dalam nama Yesus, karena teriak doa hamba masuk ke telinga Tuhan. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, kami tidak boleh takut dan gentar menghadapi semuanya, karena kami memiliki engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. 21 ya saudara. Ia mengolok-olok orang Israel sama seperti Goliat, tapi dia bukan Goliat. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud. Jadi saudara, keponakannya Daud yang bernama Yonatan menewaskan raksasa yang anonim ini, yang tidak punya nama ini. Ya saudara, jadi si keponakan menyelamatkan omnya, saudara, dari raksasa yang tidak disebut namanya ini. Ayat 22 kita akan baca. 1, 2. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Katakan, saya juga dengan kuasa Tuhan menerima kemenangan. Karena Tuhan yang berperang ganti saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Setelah kita melihat pasal 21 ayat 15 sampai 22, kita mengambil kesimpulan bahwa Daud adalah biji mata Tuhan. Saudara, berbicara tentang biji mata Tuhan atau pilihan Tuhan, Alkitab mempunyai satu ilustrasi yang sama, yaitu tentang anak Raja Wali. Anak Raja Wali yang selamat itulah adalah biji mata Tuhan. Ya, itu sebab saya masuk bersama dengan Anda dari pendahuluan ini tentang Daud, bahwa dia mengalami kemenangan yang luar biasa oleh tangannya dan oleh tangan orang-orang yang mengasihi Daud. Maka sekarang saya akan bawa saudara kepada biji mata Tuhan di akhir zaman, yaitu anak Raja Wali. Katakan, saya anak Raja Wali yang diselamatkan supaya saya memiliki sayap Raja Wali yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Daud bagaikan anak Raja Wali yang ditampung oleh Allah. Saudara, kita akan membuka dalam Ulangan pasal yang ke-32 ya.
ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara yang kekasih, di sini adalah nyanyian Musa. Tadi nyanyian siapa? Daud. Sekarang saya bawa Anda kepada nyanyian Musa. Kenapa orang menyanyi? Oh ya, karena dia lagi mandi di kamar mandi. Oh ya, karena dia lagi senang hatinya. Oh ya, karena dia lagi dapat duit. Saudara, orang menyanyi itu karena apa? Karena dia dilepaskan ya oleh kuasa Tuhan dari bahaya maut. Ya, itu sebab saya dan saudara perlu memuji Tuhan, mengagungkan Dia, dan kali ini Musa, saudara. Dan Musa memberikan satu ilustrasi tentang kelepasan daripada Israel, ya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 13, coba saudara perhatikan. Ayat 9 sampai 13, ya. Baik, kita akan bangkit berdiri sejenak dan kita akan membaca bersama-sama. 1, 2. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saudara, inilah nyanyian Musa. Kenapa Musa menyanyi? Saudara, karena selama ini dari awal dia mengulangi semua perjalanan, kisah perjalanannya dari Ramses keluar Mesir. Saudara, oh begitu banyak fasa dia ulangi kisahnya. Coba, ini orang tua ingatannya luar biasa tajamnya. Dia masih ingat semua hal. Orang Israel yang mendengarkan dia berkhotbah, mengingatkan semua peristiwa, semua hambatan, semua mujizat dan api dari langit, samudra atau lautan yang terbelah, ataupun danau yang terbelah, musuh-musuh yang dihancurkan, binatang-binatang buas yang disingkirkan, hujan roti dari langit. Saudara, kemudian Tuhan mengirim ketika mereka sudah merasa muak dan mereka menolak menerima roti dari sorga. Tuhan mengirim burung-burung puyuh yang terbang rendah dan orang-orang makan dagingnya. Dia mengulangi semuanya. Makanya disebut kitab ulangan. Ya saudara. Nah, dalam pengulangannya, pada bagian terakhir pengulangannya, dia menyebutkan, dia membuat satu konklusi atau kesimpulan. Ya, apa kesimpulannya? Bahwa dari semua peristiwa yang Allah memelihara bangsa Israel ini, dari kehancuran, kejatuhan dan lain sebagainya, dia menyimpulkan bahwa Israel sebagai biji mata Tuhan. Dan dia mengambil satu ilustrasi yang semua orang Israel sudah paham tentang burung Raja Wali. Kenapa ya? Kenapa burung Raja Wali? Saudara, kalau mereka berjalan di gurun pasir, saudara, mereka sangat akrab dengan burung Raja Wali. Kadang-kadang burung Raja Wali terbang rendah, kemudian menukik ke atas. Saudara, jadi mereka sudah hafal bagaimana burung Raja Wali, karena mereka ada di padang gurun. Saudara, mereka ada di alam bebas. Dan Musa
memberikan perumpamaan ini bahwa kalian ini, kita semua umat Israel ini seperti biji mata Tuhan, yaitu seperti anak Raja Wali. Katakan, saya seperti anak Raja Wali. Saudara-saudara harus punya pikiran ini. Bahwa sebagai anak Raja Wali, saudara dan saya dikatakan oleh Musa, kita itu ditampung, cuma seekor dia bisa tampung di sayapnya. Berapa kali saya cerita kepada saudara bagaimana kebanyakan induk Raja Wali, saudara, dia menetaskan 2 butir telur. Ya, saudara, kebanyakan mereka masa subur dari burung Raja Wali itu hanya menghasilkan 2 telur. Saudara, dua-duanya boleh dibilang 90% pasti menetas. Jadi kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang cuma 1. Tetapi saudara, kalau 2, maka 1 akan direlakan oleh si induk Raja Wali. Dia tidak memberi tempat untuk 2 anak. Dia cuma memberikan 1 tempat penyelamatan untuk 1 anak saja. Musa dalam nyanyian ucapan syukurnya kepada Tuhan yang begitu panjang, dia mengatakan, Anda semua hai umat Israel keturunan Yakub, Anda dan aku ini adalah 1 ekor anak Raja Wali yang diselamatkan dan ditampung di sayap dari induk Raja Wali. Yang 1 sudah hancur mati. Saudara, berapa kali saya ceritakan dan saudara sudah paham bahwa ketika anak-anak Raja Wali ini mulai besar dan kemudian mulai muncul bulu-bulunya, ya saudara, maka dia mulai dilatih. Bila saudara melihat ya beberapa snapshot daripada peneliti burung Raja Wali, bagaimana induk Raja Wali dia menampung dan menyelamatkan 1 ekor saja, tidak bisa 2 ekor. Dan ketika salah satu anak yang dia awasi mau jatuh, maka dia akan menangkapnya, menampungnya di atas sayapnya dan membawa terbang lagi, dan dilepas lagi, dan dia belajar terbang lagi. Kalau sudah tidak kuat, dicengkeram, dibawa ke sarangnya. Besok demikian lagi. Yang 1 di mata, sudah hancur, sudah mati. Saudara yang kekasih, itu sebab menjadi biji mata Tuhan adalah orang yang sangat dipelihara, dijaga, diawasi sehari 24 jam. Tidak akan dilepaskan dari pandangan mata Allah. Apapun yang akan terjadi pada saudara, ketika saudara melambung tinggi, berhasil, sukses, dapat untung, semua sehat, segar, anak-anak semua naik kelas, semua istri, suami baik. Dan ketika saudara menukik turun, hampir hancur, Tuhan menangkap saudara, menyelamatkan saya dan saudara, supaya kita tidak hancur. Beri kemuliaan bagi Dia, haleluya. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Engkau memahkotai kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah di sisa hidup kami boleh senantiasa menjadi alat-Mu Tuhan, yang akan Engkau urapi dan Engkau pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi biji mata-Mu ketika kami berseru kepada Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau mendengarnya, dan tiap doa yang kami panjatkan di rumah-Mu yang kudus ini, Engkau mengabulkan bagi kami. Tidak ada yang mustahil. Pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa dosa, semua halangan dan rintangan, segala keraguan dan kurang percaya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah anak domba Allah menyucikan kami dan membasuh kami, dan kami boleh menerima berkat yang besar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.